Kalau kita ditanya siapa tokoh terpenting yang ada di epos Mahabharata, pasti jawabannya bisa berbeda. Sebagian kalian mungkin akan menjawab Bhishma, karena kalau tidak ada Bhishma atau Bhishma bersedia menjadi Raja Hastinapura, mungkin nggak akan ada epos bernama Mahabharata hingga terjadinya perang Kurukshetra. Sebagian lagi mungkin menjawab Duryodhana dan para Kurawa, karena akibat mereka tidak menepati janjinya untuk mengembalikan Indraprastha setelah masa pembuangan 12 tahun, membuat para Pandawa harus menempuh jalan perang untuk mengambil kembali haknya. Atau Krishna, sang awatara Wisnu yang semuanya bisa terjadi karena sepengetahuan dan sesuai kehendaknya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Siapa karakter yang paling penting di dalam epos Mahabharata dan apa alasannya? Coba tulis di kolom komentar. Gue pun punya jawaban tersendiri atas pertanyaan ini beserta dengan argumennya. Setelah membaca ulang Mahabharata, entah untuk yang keberapa kalinya, gue menemukan bahwa Arjuna adalah karakter terpenting atau setidaknya salah satu yang terpenting dalam keberlangsungan epos Mahabharata dan perang Kurukshetra. Bukan sekedar bahwa ia adalah karakter OP dengan berbagai macam senjata sakti seperti yang selama ini kita ketahui. Karakter Arjuna begitu penting sehingga apabila kita hilangkan eksistensinya, mungkin Mahabharata atau perang Kurukshetra tidak akan berlangsung secara fair karena Kurawa akan menang secara mudah. Dan kalau gue baca-baca lagi, sebegitu OP-nya karakter Arjuna sehingga secara nggak langsung ia sering di-nerf eksistensinya. Banyak banget kejadian-kejadian di mana Arjuna hampir gagal berlaga di perang Kurukshetra dan efeknya udah pasti melemahkan kekuatan Pandawa. Kalian mungkin gak sadar pas baca atau nonton seri Indianya. Gue akan coba jabarkan beberapa insiden mulai dari yang paling common dan populer hingga yang mungkin kalian baru pernah dengar. Sumpah Karna untuk membunuh Arjuna. Ini mungkin yang paling populer, bahwa ada satu ksatria hebat yang telah bersumpah untuk membunuh Arjuna. Sejak peristiwa penghinaan para Pandawa kepada dirinya karena bersumpah bahwa dirinya lah yang akan menjadi pemanah terhebat. Dan salah satu caranya adalah dengan mengalahkan dan membunuh Arjuna. Tidak main-main, bahkan karena menyiapkan senjata khusus bernama Konta atau Vasavi Shakti yang apabila dilepaskan, bahkan dewa pun tak bisa luput dari kehancurannya. Sebuah sumpah kukuh yang tak tergoyahkan, bahkan saat sang ibu Dewi Kunti membeberkan rahasia terbesarnya bahwa ia adalah anak sulungnya dan Arjuna adalah adiknya sendiri. Karna pun berkata, "Ibu, setelah perang Kurukshetra berakhir, saya berjanji anak ibu akan tetap berjumlah 5 orang. Pilihannya antara saya Karna atau Arjuna." Dan sebagaimana kita ketahui bersama, akhirnya Arjuna pun selamat dari senjata maut bernama Konta karena pengorbanan seorang ksatria hebat lain, sang keponakan Gatotkaca yang melakukan tugas perlaya atas perintah Krishna. Saat Arjuna tak kuasa mengangkat busur perangnya, detik-detik dimulainya perang Kurukshetra. Dari atas bukit, Arjuna melihat ke bawah, terlihat 2 pasukan yang maha besar bersiap-siap untuk menghabisi satu sama lain. Para prajurit, raja-raja, ksatria, dan mahaguru semua telah mengangkat senjata. Tiba-tiba Arjuna pun terduduk lemas, kakinya gemetar, badannya berkeringat. Tangannya tak mampu untuk mengangkat busur panahnya. Ia tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Ia membayangkan akan menghadapi tetua-tetua Hastina yang telah menyayanginya sejak ia kecil. Guru-gurunya yang telah mengajari semua ilmu dan kesaktiannya yang telah ia dapatkan. Saudara-saudara sepupunya, para Kurawa yang masih satu darah dengannya. Arjuna tidak mengerti kenapa ia harus berperang dan menghadapi ini semua. Ia pun bertanya kepada Krishna dan jawabannya menjadi ayat-ayat suci yang terangkum dalam sebuah kitab bernama Bhagavad Gita. Tidak penting siapa diri kita sebenarnya. Yang lebih penting adalah melepaskan semua keterikatan dan melakukan perbuatan sesuai peran. Saat Krishna melantunkan ayat-ayat suci tersebut, Arjuna pun mendapatkan pemahaman dan kekuatan kembali untuk mengangkat senjata-senjatanya. Anyway, gue udah pernah bahas tentang Bhagavad Gita di video lain. Silakan dicek-cek aja. Yuk lanjut. Dibunuh Ekalaya, dibangunkan kembang Wijayakusuma. Ini insiden yang sepertinya tidak populer padahal cukup penting. Bahkan di dalam komik Mahabharata versi era Kosasi pun kisah ini diceritakan secara lengkap.
Kalian tahu nggak kalau Arjuna pernah mati dibunuh oleh Ekalaya? Siapa Ekalaya dan bagaimana kisahnya? Gue udah pernah buat video tersendiri, silakan cek-cek aja playlist membaca Mahabharata. Singkat cerita, Arjuna pernah menggoda istri dari Ekalaya yang bernama Dewi Anggraini. Merasa dinodai kehormatannya, Ekalaya pun membela istrinya dengan menantang duel Arjuna. Ekalaya yang kesaktiannya setara dengan Arjuna serta murid-murid Rishi Dorna yang lain, akhirnya dengan mudah mengalahkan Arjuna dan membunuhnya. Kejadian ini terjadi jauh sebelum perang Kuruksetra, dan sebagai awatara Wisnu, Krishna tahu bahwa kematian Arjuna ini belum saatnya terjadi dan masih jauh dari ajalnya. Krishna mengerti bahwa di masa depan Arjuna adalah sosok penting yang akan menentukan jalannya sebuah perang besar yang akan terjadi. Menggunakan kembang Wijaya Kusuma, Krishna pun membangkitkan kembali Arjuna dari kematiannya, dan mereka berdua pun melakukan plot untuk membunuh Ekalaya secara diam-diam. Jayadrata dan Sumpah Arjuna. Momen keempat di mana Arjuna hampir hilang eksistensinya dari panggung Kuruksetra adalah saat ia kehilangan putra tercintanya Abhimanyu. Hari ke-13 perang Kuruksetra adalah momen patah hati bagi siapapun yang pernah membaca Mahabharata. Di hari itu, seorang remaja pemberani menembus formasi perang mematikan Cakravyuha buatan Rishi Drona hingga ia terperangkap di dalamnya. Dengan situasi terpojok, Abhimanyu pun menjadi sasaran aniaya paman-pamannya para Kurawa yang dipimpin oleh Jayadrata. Abhimanyu yang dibantai secara mengenaskan membuat sang ayah bersumpah bahwa keesokan hari sebelum matahari terbenam, kepala Jayadrata akan terpisah dari badannya. Kalau itu tidak terjadi, Arjuna bersumpah akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah sumpah yang sempat membuat khawatir kubu Pandawa. Bagaimana kalau Jayadrata tidak muncul besok? Bagaimana kalau ia mati dengan cara lain? Ini adalah momen di mana Arjuna mempertaruhkan eksistensi dirinya demi membela kehormatan keluarganya. Singkat cerita, dengan bantuan Krishna, Jayadrata yang bersembunyi di hari itu berhasil dibunuh oleh Arjuna saat senjata saktinya memenggal kepala Jayadrata. Susharma dan Samsaptaka. Nah, insiden terakhir ini boleh dibilang tidak populer, tidak familiar, dan tidak banyak yang tahu, padahal menurut gue ceritanya sangat menarik. Bahkan di Mahabharata edisi era Kosasih, sosok ini hanya dibahas sekilas dan aksinya di panggung Kuruksetra hanya sedikit saja. Oh iya, sepak terjang karakter ini juga berperan dalam kematian Abhimanyu yang baru aja gue ceritakan sebelumnya. Karakter ini bernama Susharma. Susharma adalah raja dari kerajaan Trigarta, dan di perang Kuruksetra ia bersekutu dengan Duryodhana demi satu tujuan dan hanya satu tujuan aja, yaitu membunuh Arjuna. Kebenciannya terhadap Arjuna membuat dirinya membentuk pasukan yang disebut dengan Samsaptaka dan bersumpah, "Let the earth be today without Arjuna or without Trigarta." Di dunia hanya akan ada satu eksistensi, antara Arjuna atau Trigarta. Pasukan bentukannya yang disebut Samsaptaka ini telah diambil sumpahnya untuk bersedia mati demi melawan Arjuna. Yes, mungkin Samsaptaka ini boleh dibilang pasukan berani mati atau kamikaze pertama yang pernah ada. Bahkan di malam ke-12 perang Kuruksetra, Susharma dan para Samsaptaka telah melakukan ritual terakhir menyambut kematian dan telah menganggap diri mereka telah mati untuk bersiap-siap melawan Arjuna. Para Samsaptaka yang beranggotakan 5 pemanah terbaik, Satyarata, Satyawarma, Satyabrata, Satyesu, dan Satyakarma, dengan ratusan kereta kuda siap untuk menghilangkan eksistensi Arjuna dari panggung Kuruksetra untuk selamanya. Tugas mereka di dalam perang pun hanya satu, yaitu selalu menantang Arjuna untuk menghadapi mereka dan mengalihkan Arjuna dari medan perang. Bahkan di hari ke-13, Susharma dan Samsaptaka pula lah yang berhasil memprovokasi Arjuna sehingga ia meninggalkan putranya Abhimanyu yang dengan berani masuk ke formasi Cakravyuha sendirian hingga menemui ajalnya dengan cara yang mengenaskan. Di hari-hari terakhir perang, Arjuna pun berhasil membunuh Susharma sekaligus membantai semua pasukan Samsaptaka tanpa sisa. Di balik karakternya yang populer, sosoknya yang mungkin tidak sempurna apabila kita tahu keseluruhan ceritanya, tapi tidak bisa dipungkiri, Arjuna adalah salah satu karakter terpenting dalam epos Mahabharata. Panengah Pandawa, Krishna yang bersedia menjadi sais kretanya, murid terbaik Bhisma dan Drona,
penerima senjata-senjata Dewata, Arjuna. Nah, segitu ya video kali ini. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalau kalian sendiri, siapa karakter yang menurut kalian paling penting di epos Mahabharata dan apa alasannya? Tulis di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.